Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Malpraktek dan Kelalaian dalam Keperawatan. Sebelum memasuki diskusi, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, Rizky Hamerita Oktavianda dengan NIM 20334103. Yang kedua, dengan saya sendiri, Sakira Zahratul Jannah dengan NIM 20334111. Yang ketiga, ada Siska Aulia Fitri dengan NIM 20334114. Langsung saja kita masuk ke diskusi. Yang A, pengertian dari malpraktek dan kelalaian. Malpraktek secara umum adalah ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi yang keahlian rata-rata. Yang kedua, kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain, menurut Sampumo 2005. Yang B, jenis-jenis malpraktek dan kelalaian. Jenis-jenis malpraktek. Yang pertama ada malpraktik etik. Adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, ada malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata atau yang disebut dengan civil malpraktik. Yang kedua, malpraktik pidana yang disebut dengan criminal malpraktik, dan malpraktik administrasi yang disebut dengan administrative malpraktik. Yang kedua, jenis-jenis kelalaian. Yang pertama ada malfeasance, melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak tepat atau tidak layak. Yang kedua, misfeasance, melakukan pilihan tindakan keperawatan yang tetap tetapi dilaksanakan tidak tepat. Dan yang terakhir ada non-feasance, yaitu melakukan tindakan keperawatan yang merupakan kewajibannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siska Aulia Fitri. Kepada Siska Aulia Fitri dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. C. Faktor-faktor malpraktek dan kelalaian. 1. Minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis atau malpraktek saat memberikan tindakan kepada pasien seperti kesalahan pemberian obat. 2. Kesalahan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien. Akibatnya bisa bermacam-macam, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ dalam, dan juga dapat berakibat fatal yang berujung dengan kematian. 3. Dokter aspal, asli tapi palsu, atau dokter yang kurang mampu. Di zaman seperti ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan uangnya untuk masuk dalam sekolah kedokteran di universitas. Tak sedikit dari mereka mempunyai gelar dokter, tapi kurang menguasai ilmu kedokteran. Sedangkan untuk menjadi seorang dokter, harus mempunyai kecerdasan yang benar-benar mampu agar menjadi dokter yang sesungguhnya dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan. 4. Faktor ketidaksengajaan. Faktor ini bisa terjadi karena kelalaian dari petugas medis atau mungkin ketidaktelitian petugas medis saat menangani pasien. D. Dampak dari kelalaian dan malpraktek. Kelalaian dilakukan oleh perawat akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat pelaku kelalaian terhadap profesi. Selain gugatan pidana, juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Malpraktek adalah kelalaian tenaga medis untuk menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien. Malpraktek dapat terjadi akibat ketidaktahuan, kelalaian, kurangnya keterampilan, kurangnya ketaatan
yang diajarkan dalam profesinya atau melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan di dalam melaksanakan kewajiban profesinya, maupun praktek gelap atau bertentangan dengan etika. Apabila seorang tenaga medis melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum, melakukan kelalaian yang berat, atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati, kurang menguasai iptek kesehatan, dan memberikan pelayanan kesehatan di bawah standar profesi, salah satu dampak adanya malpraktek pada zaman sekarang ini, globalisasi. Baiklah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Siska karena telah menjelaskan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Hamerita Oktavianda. Kepada Rizky, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membaca materinya. Ketentuan hukum dari kelalaian dan praktek. Ketentuan mengenai malpraktek medis dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dari A. KUHP. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dapat dilihat dari ketentuan pasal 53 KUHP yaitu terkait dengan percobaan melakukan kejahatan. Pasal ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan perlindungan pasien dapat dilihat dari ketentuan pasal 56, pasal 57, pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Terkait dengan transplantasi organ dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64, 65, dan pasal 66. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 192. C. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat dalam pasal 51 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengenai kewajiban dari dokter dan dokter gigi. Pasal 75, pasal 77 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berlaku bagi orang yang bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain menimbulkan kesan bagi masyarakat, seolah-olah dokter yang telah memiliki SIP atau STR, surat izin praktek atau surat tanda registrasi, pasal 78, pasal 79, dan pasal 80 Undang-Undang Praktik Kedokteran. D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Pelayanan keperawatan dalam Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Dasar hukum pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan adalah pasal 20, pasal 21, dan pasal 28C. Contoh malpraktek dan kelalaian dalam keperawatan. Beberapa situasi yang berpotensi menimbulkan tindakan kelalaian dan dalam keperawatan diantaranya yaitu A. Kesalahan pemberian obat, B. Mengabaikan keluhan pasien, C. Kesalahan mengidentifikasi masalah klien, D. Kelalaian di ruang operasi, E. Timbulnya kasus dekubitus selama dalam keperawatan, F. Kelalaian terhadap keamanan dan keselamatan pasien. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis dalam kasus malpraktek diperlukan 3 unsur yaitu A. Tenaga kesehatan telah melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesinya. B. Tenaga kesehatan telah melakukan tindakan medis yang tidak hati-hati dalam hal adanya unsur kelalaian dalam melakukan tindakan medis. C. Tenaga kesehatan telah melakukan tindakan medis yang mengakibatkan pasien mengalami suatu akibat yang fatal dan serius. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Rizky. Dengan berakhirnya penjelasan dari Rizky tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon